Oke. Oke, semuanya selamat malam lagi ya. Kita lanjutin untuk chapter 4 ya. Saya buka dulu slide-nya. Semoga kalian masih fresh ya. Masih bisa mendengarkan. Soalnya materi kita agak banyak ya di MK2 ini, saya udah pernah bilang. Di MK1-nya malah lebih simpel ya, biasalah. Lebih simpel, maaf. Maksudnya lebih ringan ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena setiap 2 pertemuan itu ya, kita kan kebetulan Rabu doang tuh dari jam 6 sampai 10 itu cuma 1 bab, lalu latihan soal. Jadi lebih, kita nggak lebih rush lah. Kalau yang ini kita lebih rush, ya gitulah namanya juga yang pertama untuk lari-lari kecil dulu ya kan, baru habis itu larinya yang kencang. Oke, semoga slide-nya sudah muncul ya. Oke, long inflation and taxation in DCF technique. Oke, sampai sekarang harusnya nggak ada yang bingung ya DCF itu apa kepanjangannya, discounted cash flow. Nah di sini ya kalau kalian ingat yang pertemuan pertama itu kan masih relevan cash flow ya, versi R. Ya. Yang kedua saya ada buat nggak? Bisa nggak buat yang keduanya ya. Yang keduanya itu adalah non-DCF. Non-DCF, ayo harusnya masih ingat ya, baru aja diputar kan videonya, ada yang payback, ya. Sama satu lagi, project. Oke. Lalu di pertemuan 3, ya, ada yang with DCF teknik, NPV, dan IRR. Kita udah belajar. Ya, jadi tidak ada yang fanatik cuma pakai NPV doang, yang lain enggak apa-apa semuanya dipakai. Ya, tapi memang yang DCF ya akan lebih superior dari yang non DCF. Jadi kalau misalnya antara NPV dan IRR di pertemuan di video sebelumnya kan kita memilih NPV. Kalau misalnya yang NPV keputusannya project A, yang IRR B, kita akan pilih yang NPV. Tapi kalau misalnya NPV-nya A, tapi yang non DCF teknik misalnya PB atau payback periodnya itu yang B, ya udah jelas kita lebih pilih yang NPV karena yang DCF lebih superior daripada yang non DCF. Ya, lebih baik untuk digunakan karena ada mempertimbangkan cost of capital and time value of money. Ya. Jadi harusnya sudah jelas semua, tapi tidak ada fanatik di satu metode, pakai semuanya, analisis semuanya. Ya, jadi pertimbangan kalian lebih matang, kalian bisa lihat dari angle yang lain, ya. Jadi untuk kalian menjelaskan ke direktur utama atau mungkin ke calon investor dan lain-lain yang berkepentingan itu jadi lebih mudah. Oke, yang hari ini ya kita akan masuk lagi, masih di dalam investment appraisal yaitu allowing inflation and taxation in DCF technique. Jadi yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belum masukkan inflasi dan juga tax. Sebenarnya tax dan inflasi ini sudah kalian sebenarnya sudah di pertemuan 1 yang saya kasih tugas itu kalian udah ada sebenarnya. Coba kita lihat ya. Sebenarnya di dalam situ sudah ada inflation and tax. Mari kita lihat ya sebentar. Nah ini. Ini tugas yang saya kasih ya untuk salah satu dari kalian tampil. Tapi karena hari ini saya nggak bisa hadir, nggak apa-apa di minggu depan. Nah kalau kalian lihat di sini sudah ada ya. Ya, kalau adik-adik semua lihat, sini udah ada allowing inflation. Tuh, ada increase at only 2% per year and anticipated general inflation rate 6% ya. Kalau di kasus ini yang general inflation ini ya ini agak sedikit untuk mengecoh kalian ya karena general inflation itu kan maksudnya inflasi di dalam suatu negara itu ya. Kalau yang tidak berhubungan dengan rugby ball ya, misalnya mungkin yang tidak berhubungan dengan rugby ball misalnya misalnya kenaikan harga misalnya daging wagyu misalnya, kan nggak ada hubungannya dengan rugby ball, jadi dia nggak ikut. Tapi khusus untuk yang rugby ball, dia prediksikan 2% per tahun. Nah ini penting ya, karena timeline-nya itu kan panjang nih. Ya. Timeline-nya itu kan di sini 5 tahun ya. 5 tahun itu
Ya, ini sini tahun ke-6 jangan bingung karena efek dari MACRS ya, Modified Accelerated yang depreciation itu sehingga nongol di 6. 5 tahun ini kan panjang dan kita tahu harga itu cenderung selalu naik ya. Dengan ekonomi Keynesian ini inflasi. Sehingga kita perlu mempertimbangkan inflasi tadi dan ini sangat masuk akal ya. Hampir semua produk ya itu mengalami inflasi ya. Yang pertama inflasi yang paling normal yaitu harganya naik. Ya. Kayak ini contohnya harganya naik 2% nih dia bilang. Ya, price-nya. Kenapa? Karena UMK juga naik, kita tahu ya. UMK naik, terus harga-harga material juga naik, apalagi ini USD naik lagi dan lain-lain. Jadi banyak faktor sehingga ada inflasi. Atau ada satu lagi namanya shrinkage inflation. Ya, kalau nggak salah namanya shrinkage inflation. Apa itu shrinkage inflation? Pasti kalian tahu. Contohnya, ya, misalnya ini nih. Ya, saya ambil contoh, nah ini nih. Nah ini bagus nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, Momogi dulu sepanjang ini, sekarang jadi nggak segini. Harganya masih sama. Saya nggak ngikutin lagi sih. Kalau nggak salah harganya dulu 500 deh ini satu. Ya, harganya gopek. Nah, tapi sekarang harganya tetap 500. Let's say tetap 500, tapi dia ukurannya jadi makin kecil gitu. Ini yang disebut dengan shrinkage inflation. Kalau yang normal inflation, inflation yang biasa, ya, dia awalnya 500, 10 tahun lalu misal, ya, sekarang harganya let's say 2000. Tapi ukurannya sama. Ya, jadi barangnya itu produknya sama. Jadi dia tetap kayak gini juga momoginya, tapi harganya naik. Nah, tapi ada juga yang kayak gini, shrinkage inflation. Jadi kayak jajanan anak-anak ini, ya, dia kan pasti punya strategi juga ya. Dimana kalau apa namanya, apa? Kalau anak-anak itu kan nggak mungkin kan, kalau uang jajannya banyak gitu. Jadi dia lebih memutuskan untuk mengecilkan produknya, tapi masih terjangkau seperti itu. Ya. Jadi intinya di sini adalah inflation ini sangat masuk akal untuk dimasukkan ke dalam investment appraisal dan ini sangat amat penting. Ya. Terus satu lagi yaitu tax. Sebenarnya kalian sudah secara langsung sebenarnya kalian sudah pelajari sebelum kita highlight di sini ya di pertemuan 4 di mana di sini ada tax rate 40% sehingga ya di sini timeline kita ini ya table relevant cash flow kita ini ada unsur tax ya. Cuma di sini taxnya nanti akan lebih dalam karena ada nanti 1 year in arrears dan lain-lain dan lain-lain. Ya, termasuk di sini untuk penjualan aset pun ada after tax-nya. Ya, semuanya harus after tax. Karena tax itu adalah cash outflow juga. Ya. Terus tax ini berhubungan juga dengan depreciation. Kenapa? Ini seperti yang saya sudah selalu jelaskan di MK1 juga, kalau depresiasi itu mengurangi laba. Laba berkurang, pajak juga berkurang. Jadi otomatis ada korelasi langsung antara depresiasi dan pajak and tax, di mana depresiasi mengurangi nilai pajak. Jadi dia korelasinya terbalik atau korelasi negatif ya. Semakin besar depresiasi, maka pajak akan semakin kecil. Ada penghematan pajak di sana. Oke, nilai formasi. Jadi sebenarnya kalian udah tahu. Ya, sebenarnya kita secara nggak langsung sudah di dalamnya. Oke, saya kembali ke materi kita ya. Oke, harusnya sudah muncul. Oke. Nah, di sini tapi akan lebih dalam lagi, di mana kita akan mempelajari ya, ada real and nominal interest rate ya. Ini. Jadi kita akan lebih dalam lihat ya, ada tax benefit dari capital allowance and taxability of taxable profit ya, ini seperti yang saya bilang ya, ada tax benefit di mana
dengan adanya fixed asset dan adanya depresiasi, ya, akan tax kita jadi turun hingga ada benefit di sana, ya, dari capital allowance, capital expenditure kita udah belajar ya. Jadi pengeluaran modal, ya, salah satu contohnya adalah fixed asset, ya, pengeluaran modal, capital expenditure. Oke. Nah, inflation. Apa itu inflasi? Kita udah tahu lah ya. Mungkin kalian udah belajar juga dulu di pengantar ekonomi ya. Simpelnya inflasi itu apa sih? Inflasi itu kan berarti harga barang naik dah. Ya, harga barang naik. Ini sebenarnya ilmu tersendiri ya. Mana di ekonomi itu, ya, di Keynesian economic. Jadi ada dua pandangan ya, Austria economic dan Keynesian. Kalian bisa Google. Yang kiblat kita sekarang itu lebih ke Keynesian. Jadi bagi Keynesian inflasi itu oke, asal bisa terkendali gitu. Ya. Kalau kalian ingat ada yang namanya hukum permintaan dan penawaran ya. Hukum apa namanya? Dalam ekonomi itu terkenal banget supply and demand. Ya, jadi kalau misalnya supply-nya naik berarti price turun. Ya, kalau supply naik, demand-nya tetap, ya, artinya yang jual banyak, ya, yang minta stagnan atau malah cenderung menurun, maka harga akan turun. Ya, kebalikan juga kalau demand naik, tapi supply-nya stagnan atau tidak ada tambahan produksi supply, maka price akan naik. Inilah menyesuaikan. Ya, inilah kenapa kayak kurs, ya, termasuk saham dalam jangka pendek, kripto, semua yang diperdagangkan, komoditas, bahkan beras, minyak, ini sangat tergantung dengan supply dan demand. Ya, paling simpel misalnya beras deh. Kemarin kan kita baru Idul Fitri. Ya, beras atau rendang misal, daging sapi ya, daging sapi, minyak. Nah, ini rawan ini, selalu rawan di mana demand akan sangat besar. Ya, akan sangat besar. Kenapa? Karena rata-rata di Indonesia ya, itu agama mayoritasnya kan Muslim, sehingga mau lebaran kita perlu buat ketupat, perlu beras ya, perlu masak, perlu minyak, perlu biasa ada opor ayam atau rendang lah ya. Jadi demand naik. Nah, makanya kalau supply-nya stagnan atau let's say sedikit ya atau seperti cenderung normal, maka harga akan naik. Ya, ini dah hukum ekonomi yang klasik ya, hukum permintaan dan penawaran ya. Atau simpelnya ya simpel aja deh. Kalau kalian bingung kenapa harus seperti ini, kadang kita belajar tuh harus mempertanyakan ya kan, why? Ya, kita nggak cuma tahu bagaimana, tapi tahu mengapa gitu loh. Ya, sama kayak nanti suatu saat kalian jadi orang tua, kalau mendidik anak, saya sarankan ya, kayak saya udah nikah aja ya. Tapi saya sarankan kalian kasih tahu ke anak nggak boleh, tapi jelaskan mengapa. Ya, misalnya nggak boleh makan coklat banyak-banyak. Jangan cuma bilang nggak boleh, tapi kenapa? Ya, nanti kamu sakit tenggorokan. Kok sakit tenggorokan? Ya, nanti susah ngomong, susah nelan, ya. Atau dia kalau suka nyanyi, jadi nggak bisa nyanyi lagi. Jadi dijelaskan gitu, karena anak-anak itu pintar kok. Jadi kamu jelasin, dia akan ngerti gitu. Jadi sama dengan belajar ya. Jadi kenapa gitu loh, kalau kalau simpelnya kan gini aja gitu. Kalau misalnya permintaan banyak, contoh kalian jualan deh, jualan beras. Ya. Terus permintaan banyak nih, banyak yang mau beli. Apa yang kamu lakukan? Pasti di sini kamu akan cari cuan lebih. Kenapa? Ini sudah hukum bisnis ya, di mana kita itu hukum ekonomi kan kita ingin apa namanya? Dengan sumber daya yang seminimnya mendapatkan keuntungan ya, cuan yang sebesar-besarnya. Jadi udah pasti kan ada keadaan seperti ini, kamu pasti mau jual lebih tinggi gitu. Dan nggak cuma kamu doang yang lebih tinggi, tapi semua orang yang jualan beras akan memikirkan hal yang sama, akibatnya price akan naik. Ya, itu contoh simpelnya. Atau masker lah kemarin pas COVID ya, harusnya semua masih ingat ya. Kalian iya atau enggak ya angkatan COVID atau enggak? Jadi apa namanya?
Masker tuh, awal-awal kan kenapa harganya naik banget? Parah naiknya kan, karena demand sangat tinggi. Semua orang membutuhkan masker, ya, sedangkan produksinya sedikit, ya, sehingga harga naik naik drastis. Jadi apa? Nah, di sini juga ada kesempatan bisnis jadinya. Seperti kalian tahu Satnusa, ya, SN Satnusa, akhirnya buat pabrik masker ya kan, karena dia melihat di sini ada peluang, yang merek Grass itu loh, tahu ya? Saya nggak di-endorse ya, tapi kalau ada yang kerja di ini mau endorse juga boleh. Oke, jadi tapi habis itu setelah pandemi mereda, ya kan, sudah ada vaksin, apa yang terjadi? Harga masker turun lagi. Kenapa? Karena demand-nya sudah tidak setinggi kemarin. Demand-nya sekarang udah stagnan atau cenderung menurun tajam. Supply-nya tapi masih banyak. Karena orang pada lihat ini peluang kan. Harganya turun drastis. Sampai sekarang lah kalau kayak mau beli masker kan harganya sudah murah banget. Ya, sampai teman saya ada juga yang cerita dia lihat peluang ini, dia jualan masker juga nih. Dia beli dari luar negeri, dia jual di sini, pas itu pandemi udah turun. Akibatnya apa yang terjadi? Dia jualnya benar-benar murah, bahkan bagi-bagi gratis masker itu. Nah itu. Di sinilah kenapa bahaya banget nih. Makanya di sini kalau kita tahu government, pemerintah memegang kunci yang signifikan ya, artinya memegang peranan signifikan di mana kayak tadi ya, kita kembali lagi ke beras, minyak untuk Idul Fitri, mereka sudah harus siap-siap nih 1-2 bulan sebelumnya ya, supaya supply-nya terjaga, ya, S-nya terjaga sehingga nanti price-nya itu naik pun tidak signifikan, ya. Nah, di sini juga kan makanya ada hukumnya kalau kita nimbun, kalian tahu ya pasti nimbun tuh tahu ya. Jadi misalnya kita tahu nih minyak nanti akan mahal. Jadi kita timbun, kita beli semua minyak 1-2 bulan ini. Nanti pas orang butuh, nggak ada barang di market ya kan, nggak ada barang di pasar, nggak ada minyak, baru kita jual dengan harga tinggi. Nimbun, ya nggak boleh, ya seperti itu. Ya, jadi itu. Nah, inflasi ini sendiri, ya, setelah kita jelaskan panjang lebar ini, jadi karena ekonomi yang sehat ya, di Keynesian economic itu adalah yang dia selalu inflasi, tapi inflasinya bisa dikendalikan ya. Inflasi terkendali. Ya, inflasinya terkendali. Jadi misalnya setahun cuma naik misalnya 1% atau 2% seperti itu. Ya itu baik ya. Saya hapus dulu. Ya itu baik. Nah, kenapa pasti inflasi? Karena dengan perekonomian yang jalan ya, kalau ekonomi jalan, ya, berarti kan pertumbuhan ekonomi jalan, ya pasti artinya kan harga akan naik, ya. Harga itu akan naik, tapi kenaikannya seharusnya tidak melebihi ya pendapatan yang diterima oleh masyarakat seperti itu. Ya kalau kalian tahu ada namanya pendapatan bruto ya, PDP gitu kan. Ya, pendapatan bruto per kapita, pendapatan per kapita ya. Jadi harusnya ya simpelnya gini deh, kalau misalnya beras naik 2% tapi gaji kalian kan naik 10%, seperti itulah contohnya. Ya itu untuk Keynesian ekonomi ya yang kita pelajari selama ini, ya. Itulah ini sebenarnya banyak banget sih, merembet-merembetnya ya kalau kalau kita ingat, salah satu aset yang lagi sekarang terkenal itu kripto, ya ini kan, sedikit ya kayak Bitcoin itu cuma 21 juta koin. Kenapa? Karena untuk menjaga inflasi, ya. Karena kalau misalnya koinnya ini bisa naik terus, bisa nambah terus, kayak uang kita nih IDR misal atau USD itu kan bisa dicetak, ya. Sehingga kalau bisa dicetak, akibatnya apa? Kalau kalian misalnya punya uang nih 100 juta, terus tiba-tiba semua peredaran uang IDR itu dicetak 2 kali lipat. Jadi misalnya ada 1.000 triliun uang di Indonesia ini sudah pernah dicetak, dia cetak lagi 1.000 triliun. Dari angin gitu dicetak ya, cetak sama Peruri ya, perusahaan untuk mencetak, uang kertas ini. Maka uang kalian yang 100 juta tadi sebenarnya sudah menjadi 50 juta. Walaupun secara nominal 100 juta udah turun setengah buying power-nya, tuh. Jadi kayak di kripto ini tetap dijaga 21 juta supaya tidak terjadi buying power kalian hilang.
Ya, sekilas saja supaya kalian lebih melek lah ya. Oke, tapi tetap ya kita Bitcoin apa ini kan cuma sekarang kan kaitannya udah jadi gold 2.0 ya. Jadi emas digital. Tapi kalau pembayaran ya tetap pakai IDR, yaitu pakai rupiah kita itu ya. Jangan sampai pakai yang lain karena di Indonesia udah dijaga aturannya, cuma rupiah lah alat pembayaran yang sah. Oke. Oke, di sini untuk lebih mengenal tentang inflasi ya, di sini ada diinikan lagi. Oke. Imagine that the rate of inflation is 6% over the year and it affects all goods equally. Jadi semua barang ya dan jasa itu semuanya naiknya 6%. Jadi restoran yang biasa cas kita $1 ya sekarang jadi 1,06 karena naik 6%. Jadi $1 kali 6% yaitu 0,06 jadi naiknya 0,06. Jadi 1,06. Jadi kalau sekarang kita punya 1.000 ya, if you put your money in the bank that earn 10% of interest, berarti kan tahun depan dia jadi 1.000 kan 10% berarti 100, berarti jadi 1.100. Ya. How many cheesecake that you can buy at that one? Ya. Jadi kalau awalnya kita dengan uang 1.000 ya, harganya 1, berarti kita bisa beli 1.000 cheesecake ya kan? Ya. Sekarang uang kita misalnya kalau kita nggak taruh di bank nih kan berarti 1.000 dibagi 1,06 ya. Tulisan saya jelek tapi kalau kalian ikutin apa yang saya katakan harusnya nggak bingung. Nah, maka udah nggak 1.000 lagi dapatnya. Ya. Karena harga sudah naik. Naiknya berapa? Coba 1.000 dibagi 1,06. Berarti cuma dapat tinggal 943 cheesecake. Padahal awalnya 1.000. Nah inilah kekuatan atau efek dari inflasi tadi. Nah kalau dipakai contoh gini baru kita terasa. Ya. Atau yang paling terasa itu sebenarnya uang anak sekolah tuh. Nanti kalau kalian udah punya anak terasa kali itu. Ya. Apalagi di Batam ini lumayan pricey juga ya. Kalian punya 2-3 anak itu terasa banget 1 bulan harus keluarkan uang sekolah. Nah, tapi karena kalian taruh di bank, berarti kan uang kalian sekarang 1.100 ya. Nah, dibagi inflasi 1,06. Karena udah naik kan harganya. Maka di sini kita bisa dapat cheesecake-nya sebesar berapa nih? Saya buka kalkulator dulu. 1.100 dibagi 1,06. Maka kita bisa dapat 1.037. Padahal kalau harganya nggak naik, tapi kalian investasi kan berarti 1.100 dibagi $1. Maka kalian sebenarnya bisa dapat 1.100 cheesecake. Nah, dari contoh sederhana inilah mengapa investasi itu sangat penting. Ya, bayangin kalau kalian nggak investasi, harusnya biasa dapat 1.000, udah turun loh 943. Berarti istilahnya gini loh, kekayaan kalian itu secara nggak langsung sudah turun berapa nih? 100 kurang 43 berapa? Berarti $57 secara nggak langsung. Ya kan? 57 cheesecake maaf. Setara dengan 57 cheesecake turun per tahun. Luar biasa ya kan? Nah, makanya kita perlu investasi. Dan yang namanya investasi, tujuan paling awalnya, yang paling basic adalah mengalahkan inflasi. Makanya kalau kalian punya uang, cuma taruh di bank, walaupun bank ada kasih bunga kan kecil. Jadi agak rugi kita, karena kita dimakan inflasi gitu. Itulah yang dinamakan dengan real amount ya. Sedangkan kalau 100.000 itu kan angka yang tertulis cuma nominalnya 100.000. Tapi realnya untuk membeli, daya belinya itu sudah turun drastis nih dari contoh ini. Ya, $1.000 tadi. Nah, jadi investasi itu yang paling minim adalah minimal setara inflasinya. Jadi kalau kalian bisa, kalau ini cukup bagus ya 10%. Dia ini inflasi 6%. Berarti dia masih bisa hedging atau melindungi bisa malah lebih
cuan sedikit 4% gitu loh. Ya, jadi investasi itu adalah minimal mengalahkan inflasi. Kalau enggak, uang kalian sebenarnya turun. Ya, apanya yang turun kan tetap sama kok $1.000 daya belinya ya, purchasing power. Inilah yang kita suka tidak sadar ya. Kalau kita nggak mengerti, tidak punya financial literacy yang bagus atau economic literation yang bagus ya, tidak harus jadi sarjana ekonomi kok. Kita yang penting mengerti ya, mau belajar sedikit, sebenarnya kita udah paham sebenarnya uang kita tuh semakin berkurang, dan saya rasa kita semua sadar kok, sangat sadar ya. Gimana dulu gorengan lah dulu 501, sekarang dulu habis itu naik jadi 2003, habis itu sekarang 1001 ya kan, sekarang 5004, berarti 1251 kan naiknya udah dari 500 ke 1250 kan udah 100% lebih itu ya. Udah 100% lebih itu, 1,25 kali. Ya 125% naiknya. Wow, luar biasa kan? Itu baru gorengan, belum yang lain. Makanya ya inflasi itu ya, kalau bahasa beberapa influencer yang agak frontal ya, inflasi itu adalah ini ya, apa namanya? Momok ya. Momok yang menggerogoti kekayaan. Jadi makanya sangat penting untuk berinvestasi. Ya, minimal kalau kalian deposito misalnya 6%, dapat bunga, kurangi kan ada pajak 20% ya, hati-hati. Pajak 20% berarti netnya itu dia berarti kan 1,2% pajaknya, berarti 4,58% lah netnya. Nah, kalau inflasinya di bawah ini ya bagus, berarti deposito kalian menghedgingkan kekayaan kalian. Menghedging itu berarti nilainya nggak turun gitu buying powernya. Tapi kalau inflasi misalnya sampai 6%, berarti secara nggak langsung kalian udah nombok di sini 1,2%. Kekayaan kalian turun 1,2%. Kurang lebih seperti itu ya cara sederhananya. Semoga kalian paham ya. Nggak cuma di mata kuliah ini, tapi untuk literasi keuangan kalian secara pribadi. Nah, di sini kita akan masuk ya ke, nah di sini ada yang namanya fisher, ya. Fisher nelayan ya. Jadi nama aja itu fisher. Ya, kalau orang barat kan gitu, kalau menemukan formula atau menemukan suatu penemuan, mereka akan pakai nama mereka, bagus banget gitu. Ya, kayak hukum Newton ya kan, hukum Newton 1, hukum Newton 2 gitu. Nah, bagus itu dipakai. Jadi kita selalu ingat akan penciptanya kan, si Isaac Newton gitu. Jadi ini si Fisher ya, bukan nelayan ya, tapi nama dia Fisher. Nah, itu ada ini nih. Ada hubungan antara real and nominal rates ya. Jadi maksudnya apa? Misalnya rate 6%. Ini secara nominal kan 6, tapi secara realnya nah belum tentu 6%. Jadi ya buat satu rumus itu nih. Ya, di mana I adalah nominal rate of interest, R itu adalah real. Ya, real rate. Jadi ada rumusnya 1 tambah I sama dengan 1 tambah R kali 1 tambah H. Otomatis untuk mencari R realnya adalah ya ini kayak matematika aja ya, dibalik ya. 6 sama dengan 2 kali 3. Nah, nanti kalian atur-atur lah. Kalian pasti secara matematikanya nanti ketemu rumusnya dibalik ya. Ruas kiri, ruas kanan dibalik jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini rate of interest ini jangan lupa ya, dia itu berbentuk bunga majemuk ya, compounding interest. Jadi apa beda bunga majemuk sama bunga flat? Kalau bunga flat kalau 1000 dasarnya dari 1000. 1000 terus dasarnya. 10% dari 1000 terus. Tapi kalau bunga majemuk ya, kalau di deposito tuh namanya roll over. Kalau nggak salah ya. Itu misalnya tahun pertama kan udah 10%. Nilai deposito kalian jadi 1100. Nanti tahun kedua kalau bunganya ini nggak kalian tarik, dia akan hitung dasar 10%-nya itu dari 1100 lagi. Nah, KPR juga gitu. Ya, anuitas. Ya, nanti kalian bayar cicilan, nanti dibagi antara utang dan pokok, habis itu baru nilainya itu mengurangi, nilai pokoknya dikurangi dengan yang udah kalian bayar, baru hitung lagi bunganya. Seperti itu disebut bunga majemuk. Ya, compounding interest. Nah, ya, makanya si Warren Buffett, ya, investor saham terkenal dari Amerika tuh bilang compounding interest ini adalah keajaiban dunia ke-8 ya.
Kan ada 7 ya keajaiban dunia. Tapi compounding interest ini keajaiban dunia ke-8. Karena kalau kalian sabar, tunggu ya, dia bercompounding terus, tak sadar kita tiba-tiba sudah banyak. Ya, makanya disebut efek bola salju. Compounding interest ini juga bisa disebut efek bola salju ya. Bola salju kalau turun itu dari bukit atas itu, dari gunung itu turun ke lembah ke bawah kan dia makin besar itu. Makin besar, makin besar, makin besar. Oke, di sini real versus nominal cash flow. Ya. Real rate of interest adalah nominal interest rate dikurangin inflation rate. Jadi bunga atau nilai rate ini ya secara nominal ya, sebenarnya di dalamnya itu sudah mengandung inflasi. Ya, dia sudah memfaktorkan yang namanya inflasi. Makanya supaya kita dapat yang real, kita harus kurangkan. Ya, ibaratkan kalau misalnya beras gitu ya. Beras itu kan misalnya kalau ditimbang dia itu sebenarnya nggak 25 kilo. Let's say 25,2 kilo aslinya. Ya. Nah, tapi kenapa disebut berat bersih 0,2 kilo? Karena dia hitung karungnya. Karungnya ditimbang itu 0,2 kilo. Ya, jadi brutonya 25,2, tara atau berat apa namanya karungnya itu 0,2 sehingga 25 kilo lah berat bersih. Ya, jadi sama berat bersih atau real rate of interest ini dari nominal interest kurangin inflation. Oke? Jadi itulah real cash flow. Ya, harusnya cukup jelas ya. Jadi ada real, ada nominal. Jadi kapan nih kita pakai real dan nominal rate? Nah, the rule is as follow. If the cash flow, jadi dalam nanti tabel cash flow kalian atau di soal, ya, are expressed in terms of the actual number of dollars that will be received or paid on the various future dates, we use the nominal rate for discounting. Ya, jadi kalau kita pakai actual number of dollars, jadi kayak year 1, year 2, year 3-nya itu di dalamnya sudah actual, di mana actual itu kan actual number of dollars that will be received or paid of the berarti dia itu sudah harga pada saat itunya gitu loh. Jadi misalnya year 3 ya harganya 1.000 tuh memang di year 3 nanti kalian bayarnya dengan harga 1.000. Memang segitu. Berarti kita pakai nominal rate. Tapi kalau cash flow-nya are expressed in terms of the value of the dollar at time 0, istilahnya berarti 1.000 ini kan di year 3. Di year 1 kalau kita present value kan set, pasti kan nilainya nggak 1.000. Let's say cuma 982 poin sekian-sekian. Nah, kalau kita pakai angka yang ini, baru kita pakai real rate. Nah, gitu aja. Nanti kalau angkanya aktual di tahun tersebut, berarti nominal rate. Tapi kalau kita tarik dia, kita sudah present value kan, baru di situ kita pakai real rate. Tinggal mau pakai angka yang mana nih? Kalau misalnya soal dikasih tahu yang ininya nggak dikasih tahu, ya sudah, ini berarti pakai yang nominal. Ya. Tapi kalau nanti dikasih tahu yang ini enggak, berarti kita pakai real. Tapi kalau kita dikasih tahu yang angka aktual dan kita dikasih cost of capital untuk mempresent value, berarti dua-dua ini nanti bisa diuji. Antara nominal dan real nanti akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, itu dia. Ya, dia akan menghasilkan jawaban yang sama. Ya, ini sama lah kalau misalnya nih mana ya? Kalau misalnya kalian dari UIB ya. Mana nih? Ya, dari UIB terus kalian mau ke McD misalnya ya, McD yang Vanindo misal. Berarti kan kalian bisa lewat yang Rumah Duka, lurus ya kan. Habis itu nanti lurus, nanti di yang Palm Spring itu belok kanan, itu ya. Baru dekat Polaks baru belok kiri masuk ke Vanindo. Tapi kalau kalian nggak dari UIB, ya, misalnya dari yang dekat nih, misalnya kalian udah di mana nih, supaya gampang ya. Misalnya kalian sudah di Mitra gitu ya, kan udah dekat tuh. Nah, kalau kalian ada di Mitra, ngapain lagi kalian harus ke UIB dulu, baru lewatin jalan ini tadi, ya langsung aja dari Mitra ke McD. Ya kurang lebih analoginya gitulah.
Ya, tergantung dari informasi yang ada, apakah actual atau yang sudah di present value kan. Ya, terkadang kenapa harus buat seperti ini? Kalau gitu kenapa kok harus buat seperti ini? Karena terkadang informasi itu tidak semuanya ada, ya. Sehingga kalian harus pandai memakai yang mana, ya, menggunakan data yang ada, ya, supaya kalian tetap bisa menghitung dan mengambil keputusan dari investment appraisal. Ya, semoga jelas. Oke, di sini ada contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal, biasa saya suka pakai Excel supaya kalian juga punya dokumentasi. Oke, semoga kalian nggak bosan ya. Silakan ya kalau kalian mau sambil makan atau minum ya, yang penting jangan bising. Oke nih, semoga semoga sudah muncul di Excel. Ya, yang tadi ya saya screenshot. Milestone Corporation forecast the following nominal cash flow on a particular project. Oke, jadi initial investment-nya 1.000, di sini ada minus ya. Berarti kita tahu ini initial investment, baru ada operating cash flow-nya 600 dan 650. Bisa jadi 650 ini 50-nya adalah terminal cash flow. Tapi intinya cash flow yang net cash flow-nya itu 650 yang masuk ya. Bisa jadi 700 kurangin beban 50 ya, pokoknya intinya yang paling bawahnya itu ya apa namanya? Relevan cash flow yang paling bawahnya itu sudah ini. Ya, tapi kan di soal kan nggak mungkin semudah ini ya. Akan dikasih soal yang banyak sekali yang perlu kalian analisis, baru kalian buat tabelnya relevan cash flow. Ini intinya relevan cash flow-nya udah jadi. The nominal discount rate is 14%. And the inflation rate ya is forecast to be 5%. Ya, ini sekali ya, apa namanya? Bagus sekali karena dia bilang forecast, karena memang kita tidak pernah tahu inflasi yang akan terjadi itu berapa. Kita tidak pernah tahu. Ya, jadi tapi kita bisa melakukan yang namanya forecast ya. Kalau kita tahu langit udah mendung, ya, angin udah mulai kencang, kita tahu akan hujan, berarti siap-siaplah angkat jemuran kan gitu. Ya, atau kalian pergi dulu ke UIB kuliah sebelum nanti kehujanan di tengah kan, seperti itu. Tapi kan bisa jadi juga sudah gelap, sudah angin kencang, nggak jadi hujan. Tiba-tiba matahari bersinar ya. Nggak ada yang tahu, tapi setidaknya kita sudah mengantisipasi. Nah, what is the NPV of the project? Nah, kalian sudah belajar ya NPV. NPV itu kan kalau kemarin kita belajar ya video sebelumnya, berarti ini kita tarik nih 600 di present value 14%, 650 14%, baru kita hitung NPV-nya berapa, atau pakai rumus Excel juga bisa ya, jangan lupa NPV ya. Ini penting banget, saya kasih bonus secara Excel-nya gimana gitu loh ya, mungkin di kelas lain nggak ada, jadi supaya kalian lebih advance, karena hitung-hitungan gini harusnya sudah bisa dibantu dengan software atau Excel sekalipun ya, tapi bagaimana kalian mengartikannya ya, itu di mata kuliah ini yang lebih penting. Oke, di sini. Nah, nominal discount rate, kalau kalian ingat yang video sebelumnya ya, yang chapter 3, jadi sebenarnya cost of capital yang nampak di situ, kalau kalian ingat kan 10%, harusnya masih ingat lah ya, baru diputar kan. Itu adalah nominal discount rate. Jadi nominal cost of capital ya, bukan realnya. Kan realnya. Makanya kita kalinya dengan ya year 2 ini ya dikali dengan di present value, maaf, dengan 14% tadi. Ya. Contoh yang year 2 ini kan berarti 1 tambah 14% ya, pangkat min 2 ya, dikali 150. Berarti nilai present value-nya diskon rate-nya tuh 500 ya. Makanya kan kita langsung kali dengan 650 karena ini nominal discount rate ya. Nah, oke. Sekarang kita hitung dulu yang realnya. Ya, real discount rate. Nah, ini tidak semudah tinggal 14 kurang 5% ya, hati-hati. Nah, jadi jawabannya 9% no. Ya, tapi kita harus pakai rumus Fisher tadi. Ya. Kenapa kok tidak langsung 9 kurang berapa nih? 14 kurang 5%. Jangan lupa karena bunganya majemuk. Ya. Bunga majemuk itu berarti ingat yang MK1 deh. Kan kita udah belajar tuh. Yang revolving credit ya kan, non revolving itu kan kita hitung real interest-nya kan. Kita hitung apa namanya bunga yang sebenarnya itu berapa. Memang
dia tawarkan 10%. Tapi setelah ada compensating balance dan lain-lain, ternyata nggak 10%, ternyata 10,5%. Nah, di situ. Ya, itu sama kurang lebih logikanya seperti ini. Ya, makanya kenapa rumusnya itu agak ribet sedikit. Si Fisher menciptakan rumusnya ada 1 tambah I-nya, 1 tambah ini kurang 1. Ya, jadi ini lebih real. Ya, lebih secara matematika lebih benar ya. Kalian jangan salah ya, di sini 14 kurang 5, 9%. Ini 8,57. Apalah artinya 0,43? Jangan salah. Kalau kita udah ngomong skala perusahaan besar kayak Apple atau perusahaan yang bahkan nggak perlu sekelas Apple lah ya, yang besar itu 0,43% itu sudah beda efeknya. Ya. Jadi jangan meremehkan angka kecil kalau untuk skala yang besar. Ya. Jadi di sini kita pakai rumus Fisher. Ya, 1 tambah I berarti 1 tambah 14% dibagi 1 tambah inflationnya ya 5%. Baru hasilnya dikurangin 1, maka dapat 8,57%. Ya, ini adalah rate yang tanpa inflasi. Makanya disebut real rate karena 14% ini sudah di dalamnya mengfaktorkan nilai inflasi. Ya, jadi contohnya misalnya cost of capital-nya ya kita pakai murni hutang bank supaya gampang. Hutang bank di sini 14%, pasti orang bank itu sudah memperhitungkan di dalam 14% yang akan dia kenakan bunganya ke kita atas pinjaman, itu dia sudah pertimbangkan inflasi. Ya. Jadi kalau kan tahu kan kayak KPR 20 tahun, bunganya 12%, itu kan akan tetap dari tahun pertama sampai tahun ke-20. Jadi pasti di dalam situ ya di dalam pas orang bank itu mau kasih kita berapa persen nih kasih ke kita ke kliennya ini bunganya, di situ dia udah memperhitungkan inflasi dari tahun pertama sampai ke-20 ya, makanya nongol lah 14% ini ya, sehingga di dalam kasus kita ini ingin menghitung real ya, real rate, real discount rate, real cost of capitalnya sama aja namanya itu 8,57 ya, di mana 5% ini dicadangkan inflasi. Oke, maka kita hitung kalau dengan nominal interest rate ya, ini yang pertemuan kemarin ya, yang pertemuan 3 ya, bukan pertemuan, yang chapter 3 DCF teknik NPV kita lakukan ini. Ya, kalian masih ingat ya, jadi year 0, year 1 ini kita hitung DCF-nya ya, kita hitung discounted-nya, habis itu kita pakai yang E15. E15 itu adalah 14% yang nominal. Karena kita langsung kalinya dengan angka yang actual pas di tahun tersebut, nominalnya. Ya, jadi kita nominalnya ini kalikan juga dengan nominal rate. K kita dapat, ini yang 500,15 ini yang tadi kita hitung ini ya, sama ya. K, NPV-nya adalah 26,47. Ya, jadi masih positif. Ini NPV-nya kita bisa pakai rumus NPV rate 14%, kita discounted kan yang year 1 sama 2, nolnya jangan ikut, baru ditambah dengan initial investment yang minus tadi. Sehingga 26,47. Ya, 26,47 dolar. Oke, kalau kita hitung secara real, ya apa yang harus kita lakukan? Nah, ingat kalau real, dasar untuk discounted flow, cash flow-nya ini, discounted factor-nya ini, discount factor-nya ini adalah dari ini, cash flow before inflation. Ya. Makanya karena di dalam relevan cash flow kita year 1 dan year 2 ini sudah mempertimbangkan inflasi, ya memang di soal ini nggak disebut, tapi secara nggak langsung sebenarnya sudah masuk. Ya, sama kayak soal yang rugby ya, yang di pertemuan pertama saya kasih itu kan di dalamnya sudah ada inflasi kan 2%, terus inflasi untuk cost ya. Itu harus discounted-kan dulu tahap pertama untuk mengeluarkan inflasinya. Karena nilai cash flow yang di dalam sini itu sudah ada inflasi. Ya. Lalu kita keluarkan dulu nih inflasinya di dalamnya, yaitu dengan mendiskontetkan dengan 5%. 5% dapatnya dari mana? 5% dapatnya dari nilai inflasi tadi. Ya, inflation rate 5%. Oke, kalian sudah murnikan dia dari nilai inflasi, maka kita dapatlah cash flow yang before inflation. Ya, yang ini, yang kuning ini.
Nah, habis itu maka kita lakukan proses seperti discounted cash flow ini di CF teknik yang NPV, tapi dengan rate jangan pakai yang 14% lagi karena kalian sudah kalian sudah keluarkan gitu inflasinya. Kalian sudah dapat cash flow before inflation. Maka kita harus discounted factor dengan yang angka Fisher tadi, yaitu 8,57%. Jelas ya harusnya ya. Lalu pangkat ini pangkat min 2 dapatlah ujungnya akan sama 26,4. Ya, secara pakai Excel juga sama ya. Jadi antara real rate dan nominal itu sama ya. Ini karena masalah koma sama ya. Nah, jadi gitu. Jadi hasilnya tetap sama, tapi yang membedakan adalah yang nominal itu pakai benar-benar angka yang terjadi di tahun tersebut, relevan cash flow-nya. Sedangkan yang real rate itu pakai angka yang sudah dikeluarkan inflasinya. Nah, hasilnya ujungnya sama. Kalau kayak gini, kenapa kok kita ribet belajar yang real rate? Kenapa enggak ini? Seperti yang tadi saya bilang ya, bisa jadi ya data yang ada di ini. Sehingga kita bisa pakai yang real rate. Ya, kita bisa pakai real discount rate yang dibuat oleh Fisher. Oke? Saya rasa cukup jelas. Nanti Excel yang saya kasih, kalian bisa pelajarin lagi. Ya, kalau ada yang ingin tanya, silakan diskusi dengan temannya, ya, atau catat nanti minggu depan kita bahas. Ya, tapi saya rasa semoga sudah jelas ya. Oke. Kita balik lagi ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, lalu allowing for taxation. Oke. Oke, sebentar ya, ada sedikit ini. Oke, allowing for taxation. Nah, taxation ini seperti yang kalian tahu ya, saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Jadi ini sangat amat ya signifikan mempengaruhi cash flow tax kita, di mana apa namanya? Sorry, maksudnya taxation tadi ya berkaitan dengan depreciation ya, di mana itu mengurangi tax kita. Nah, in investment appraisal, ya, tax is often assumed to be payable 1 year in arrears. Nah, memang di dalam bisnis di negara mana saja ya, memang akan lebih tepat tax itu 1 year in arrears. Jadi yang selama ini kita pelajari itu kan taxnya misalnya 2023 nih. Ya. Taxnya itu kan kita asumsikan di 2023 juga. Padahal kalau kita tahu, ini kan kita ngomongin secara cash flow ya. Cash flow-nya itu keluar di 2024. Mungkin di sini ada yang konsultan pajak atau kerja bagian pajak, kan kalian tahu PPh Badan 2023 paling lambat dibayar di April 2024. Intinya PPh Badan 2023 akan sangat sulit lah baru dibayarnya di 31 Desember. Susah banget karena untuk buat laporan keuangannya aja butuh 1-2 bulan kan baru hitung pajak. Jadi dia akan keluarnya di 2024. Makanya sebenarnya lebih tepat itu dia 1 year in arrears. Tapi sekali lagi ini tergantung kalau ngerjain soal ya, itu tergantung soal. Jadi kalau soalnya tidak sebut 1 year in arrears berarti 2023 asumsi untuk 2023 juga. Jadi tax 2023 dikurangkan di 2023. Ya, tapi kalian ngerti kan 2023 bayarnya di 2024. Makanya dia 1 year in arrears. Ya. Arrears itu apa artinya? Arrears itu kalau di kamus arrears
artinya tunggakan. Nah, maksudnya tunggakan itu dia tertunda ya. Jadi tertundanya di tahun depan baru dibayar. Memang nggak setahun juga sih, tapi kan udah lintas tahun. Ya. Oke. 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 Nah, tax is payable in the year following the one in which the taxable profit are met. Ya, ini yang tadi saya jelasin lah ya. Terus if a project increase taxable profit by 10,000 in year 2, there will be a tax payment assuming tax at 30% of 3,000 in year 3. Nah, seperti yang saya bilang ya, jadi kalau contoh di year 2, taxnya itu kayak 10.000 misal. Ya, ini bukan taxnya, sorry. Ini taxable profitnya. Jadi PKP, penghasilan kena pajaknya ya, kalau di terminologi Indonesia. Ya, itu 10.000. Pajaknya kan 30%. Berarti kita kan harus bayar 3.000. 3.000-nya ini tidak dibayar di year 2, tapi di year 3. Karena dia 1 year in arrears. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Sehingga di table relevan cash flow kita, kalian masih ingat ya, selama ini kan teksnya kan untuk year 1, kita buatnya di year 1 kan teksnya. Padahal harusnya di year 2. Jadi taxable profitnya di sini, teksnya di sini. Di year 2. Gitu. Itu aja intinya. Oke. Oke, nah kembali lagi nih, ketemu lagi. Kalau udah ngomong taxation, selalu ketemu nih sama si MHRS ya. Sekali lagi jangan lupa MHRS itu adalah metode penyusutan yang dipakai di Amerika sana ya, untuk pajak Amerika sana. Kalau di Indonesia mungkin tidak relevan karena kita tidak mengenal MHRS. Kalau di pajak Indonesia ada dua, depresiasi garis lurus ya, tagline method, dan double decline. Double declining atau saldo menurun ganda. Oke. For example, suppose tax allowable is allowed on the plan. Oke, coba ya. Kita lihat. Oke, okay, tax allowable depreciation is allowed on the cost of plant and machinery at the rate of 25% on a reducing balance. Ya. Jadi di sini depresiasinya itu pakai reducing balance. Oke, pakai double declining ya, at 25%. The company purchase plant costing 80.000. Jadi ada plan ini maksudnya bukan tanaman ya, plan versus zombie bukan. Plan ini maksudnya pabrik, bangunan pabrik itu 80.000. The machine will have scrap value of 5,000. Ya di sini dia bilang plan, tapi di sini machine ya. Mungkin ya intinya itulah sama-sama fixed asset lah ya. Dia beli dengan harga 80, nanti bisa dijual 5.000 ya. At the end of the 4 years, berarti dia punya useful life-nya 4 tahun. And the tax rate assumed at the rate of 30%. Berarti pajaknya 30% ya. Besar banget. FYI kalau di Indonesia 22% untuk term normal. Jadi ada terms-termsnya lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini berarti kan kalau kalian ingat double declining. Sebentar. Oke. 25% dari cost. Ya, jadi dia 80.000 ya, dikali 25%, maka dapat 20.000. Nah, enggak ya? 85.000 dibagi dikali 25% ya. 85.000, sorry, 80.000 dikali 25%, benar 20.000 ya. 20.000. Habis itu maka sisa reducing balance atau istilahnya net book value-nya ya, NBV, kan dia awalnya kan asetnya kan 80.000. Ya, kurang 20 maka tinggal 60. Ingat ya, kalau reducing balance ya, saldo menurun ganda, double declining ya, DD itu hitung persenannya 25% dari NBV.
ya, net book value. Ya, yaitu harga perolehan cost dikurangi akum depreciation. Nah, ini harusnya udah tahu lah ya, di AKM, di pengantar akuntansi sudah diajarkan terus, jangan sampai lupa. Nah, di sini tax benefitnya 0. Loh, kok 0 kok? Bukannya kok selalu bilang kalau ada depreciation ya 20.000 itu mengurangi. Iya, memang mengurangi, tapi tadi ingat dia kan 1 year in arrears. Jadi 20.000 kali 30% ini penghematan pajaknya itu 6.000 masuk ke tahun 2. Ya. Sama yang tahun kedua depresiasinya 15.000 dapat dari mana? 60.000 dikali 25%. Ya, dapat 15.000, sisa reducing balance atau NBV 45. Tax benefitnya kan berarti 15.000 dikali 30%, 4,5 itu masuk ke tahun ketiga karena bayar pajaknya di tahun depan. Ya, dan seterusnya sampai tahun keempat. Nah, untuk reducing balance atau double declining ini ya, saldo menurun ganda itu jangan lupa dia nggak kali lagi 25% kali 33.750 kan, tahun ketiga kan berarti ini kali rate-nya kan, nggak, yang masa manfaat terakhir itu langsung dihabiskan sehingga 28.750 ini sisanya dihabiskan. Harusnya totalnya 33.750 kan dihabiskan. Kenapa cuma didepresiasi 28.750? Karena jangan lupa ada nilai residu. Mana nih? Nah, nilai residunya itu dia masih meyakini sebesar 5.000 ya. Jadi masih bisa dijual ya, itu seharga 5.000 at the end of the 4 years, sehingga 33.750 ini dikurangi 5.000. Jadi cuma depresiasikan 28.750. Maka sisa net book value goceng sesuai dengan soal. Nah, 28.350 ini pun kali 30%, 8.625 itu nongolnya di tahun kelima. Karena dia sekali lagi 1 year in arrears. Ya, itulah taxation di mana 1 year in arrears. Oke, harusnya nggak sulit. Harusnya nggak sulit. Intinya pajaknya itu ya menjadi pengurang pajak ya, tax benefit sebutannya itu di tahun berikutnya karena dia 1 year in arrears. Ya, kalau yang selama ini dia kita buatnya sama gitu. Jadi apa namanya? Jadi di tahun yang sama juga, tahun pertama ya tahun pertama pengurang teksnya. Padahal enggak, lebih tepatnya memang 1 year in arrears. Tapi kalau di soalnya tidak jelasin 1 year in arrears ya nggak apa-apa, berarti langsung aja buat di tahun tersebut. Year 1 ya year 1. Ya, ini yang tadi ya saya ada buat Excel-nya juga. Jadi secara accounting mungkin kalian lebih mudah lihatnya seperti ini. Ya, nah di sini tax benefit. Oke, nanti kalian bisa pelajari. Oke, harusnya cukup jelas ya. Semoga paham ya. Nanti soalnya berarti kurang lebih sama kayak yang pertemuan pertama tadi. Sebenarnya di situ udah kompleks nih. Ya, coba saya kasih lihat lagi. Oh nggak ada ya. Mana nih? Nah ini. Oke, saya ada share ya Microsoft Word itu. Nah, di sini kan kalian udah tahu nih, di sini sudah ada ya, udah ada kata-kata tax, di sini udah ada tax ya 40%, tapi di sini dia nggak sebutkan 1 year in arrears. Kalau dia 1 year in arrears, pasti di sini ya, di sini ya kalian lihat nih, tax. Nah, tax 40%, 5.800 ini kan datangnya dari 127.000 dikali 40%. Karena di soal ini pajaknya 40%. Ya, benar nggak? Saya uji dulu. 127 kali 40. Ya, benar. Nah, kalau dia 1 year in arrears, tax di sini jadi 0, 5.800-nya geser ke sini. Jadi geser. Nah, itu aja bedanya ya. 1 year in arrears. Di sini juga inflation sudah dimasukkan. Ya, di sini dia ada bilang 20 per unit, tapi ada ini nih 10%. Ya, 10% per tahun. Kalau kalian lihat dari soal ini lumayan ya. Price-nya cuma naik 2%, tapi untuk biayanya ya production-nya itu
10%. Oke. Ya, makanya di sini harga expense-nya ini kan beda-beda ya. Harga revenue-nya juga karena ada kenaikan. Ada inflasi tadi ya. Nah, di sini tapi saya nggak buat kertas kerjanya supaya kalian cari sendiri. Nggak sulit kok. Terus di sini juga, nah dari soal ini sebenarnya udah bisa dikembangin dari chapter 1 sampai chapter 4. Apa itu? Tinggal saya tambahin di sini kan, hitunglah NPV. NPV berarti kan kalian tinggal hitung nih dari sini. Total cash flow of relevant project ini, hitung NPV-nya berapa. Ya, di sini cost of capital-nya disebut nggak? Nah, di sini nih net working capital 12%. Nah, inilah 12% inilah kalian pakai sebagai cost of capital. Ya. Jadi 12% ini yang nominal rate tadi pakai. Kalau kalian mau pakai real rate gimana? Di sini kan ada general inflation rate 6%. Hitung dulu pakai rumus Fisher. Ya kan? Berapa real rate? Habis itu angka ini ya, angka cash flow of project relevant cash flow ini yang paling bawah kalian discounted factor-kan dulu dengan apa tadi? 6% tadi inflation, baru kalian discounted factor-kan dengan rumus Fisher tadi. Ya, yang setelah 1 tambah 12 dibagi 1 tambah 12% dibagi 1 tambah 6% kurang 1 rumus Fisher tadi. Bisa. Jadi soal ini udah lengkap nih. Hitung payback juga. Nah, hitunglah di sini total initial investment berapa, ya kan? Hitung ininya. Apa namanya? Payback-nya. Nah, 86.800 tambah 136 berarti ini sekitar 2 tahun sekian lah ya, baru sampai 281. Roce, gimana Roce? Bisa juga. Kalian tinggal hitung aja. Tapi Roce kan nggak hitungnya dari sini. Ini kan cash flow. Berarti depreciation-nya. Nah, berarti kita ambil dari sini nih. Nopat kurangin depreciation. Ya, Nopat kurang depreciation, maka akan dapat laba setelah pajak. Baru dari situ kalian hitung Roce-nya. Average annual accounting ini tambah rata-ratain baru dibagi initial investment. Atau dibagi rata-rata initial investment juga bisa. Ya, terus bisa hitung NPV, IRR juga kalian bisa hitung di sini. Ya, kalau saya lihat dari sini sih nggak perlu hitung NPV, ini udah jelas NPV-nya pasti positif karena dalam keadaan ini belum di present value, ini kayaknya udah lebih lah ya. Dan 169 tambah 163 ya udah di atas 281, tapi bagusnya kalian coba hitung lagi sih. Ya. Jadi ngerti ya, chapter 1 sampai chapter 4 semuanya berkesinambungan. Dalam satu soal seperti ini udah settle. Tinggal saya tambah aja di sini kan. Ya, kalau misalnya perusahaan memilih payback period itu harus 2 tahun misal. Nah, kalian hitung dengan payback dari soal ini oke nggak? Nah, kalau ROCE misalnya dia minimal 20%. Kalau di sini hitungannya sekian persen gimana? Kalian setuju nggak? Terus NPV, IRR-nya berapa gitu-gitu. Ya, jadi udah langsung dapat. Ya, atau di sini saya ganti 1 year in arrears. Berarti teksnya geser. Nanti kan hitungannya beda lagi nanti. Net present value-nya akan berubah. IRR juga akan berubah dan seterusnya. Ya, semoga jelas apa yang saya jelaskan. Saya sudah berusaha menjelaskan sesederhana mungkin untuk materi yang cukup komprehensif. Ya, semoga semua bisa. Nanti materi saya kasih di Teams, tolong dipelajari lagi. Ya, video ini juga nanti tiga-tiganya bisa di-send ke kalian, jadi kalian bisa pelajari. Nanti di Teams kayaknya bisa deh di-move ke yang MK1 kita. Oke, sekian untuk hari ini. Ya, berarti sekarang udah boleh balik ya. Jadinya nggak ada tugas untuk minggu ini ya. Nah, jadi minggu depan siap-siap yang mau maju di apa namanya, yang tugas pertemuan pertama. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Tuhan berkati.